Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah sejak kita bangun dari tidur, jalani aktivitas kita sehari-hari sampai kita akan tidur. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, baik yang kita rasakan sebagai nikmat atau tidak kita rasakan sebagai nikmat, atau baik yang kita rasakan nikmat itu atau yang tidak kita rasakan. Mari kita senantiasa bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga seharusnya senantiasa mengalir, terucap dari lisan kita, dari mulut kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat adalah doa kita kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu akan kembali kepada kita yang senantiasa mengucapkannya dan mendoakannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita baru saja menyelesaikan satu ibadah yang bernama salat Idul Adha. Ada yang mengerjakannya pada hari Rabu, ada yang mengerjakannya pada hari Kamis. Dan alhamdulillah kita sama-sama mengerjakannya pada tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Tidak ada yang melaksanakan salat Idul Adha tanggal 11 Zulhijjah. Semuanya pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan hari ini kita telah memasuki Ayyamut Tasyriq,
hari tasyrik, hari di mana para jemaah haji melanjutkan ritual haji berupa mabit di Mina dan kemudian melontar jamarat, melontar jumrah. Peristiwanya di Mina, dan nanti di akhirnya para jemaah haji akan melaksanakan tawaf haji atau disebut juga dengan tawaf ifadah. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu ayat yang tadi kita baca di awal adalah mengkisahkan peristiwa dua anak Nabi Adam bernama Habil dan Qabil. Kedua anak Nabi Adam ini diperintahkan untuk mempersembahkan hadiah sebentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menetapkan apa bentuk hadiah pendekatan diri kepada Allah melalui Nabi Adam, atau Nabi Adam tidak menetapkan apa bentuk hadiah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Habil sebagai seorang peternak domba itu menyiapkan domba terbaiknya sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil sebagai seorang petani itu menyiapkan gandum hasil pertaniannya sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik domba maupun gandum, dua-duanya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri itu dalam terminologi agama kita disebut dengan yataqarrabu ilallah, dan menyerahkan kurbanan. Yataqarrabu kurbanan. Jadi kurban dalam bahasa Al-Quran artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengambil satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurban. Jadi kurban dalam istilah Al-Quran tidak ada hubungannya dengan hewan yang disembelih. Kurban dalam bahasa Al-Quran berkaitan dengan upaya mencari media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kisahnya bahwa Allah menerima hadiah pendekatan kurban dari Habil dan menolak pendekatan dari Qabil. Kenapa? Karena pendekatan Habil didasari dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara pendekatan Qabil tidak disertai dengan keikhlasan, ketundukan, kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh pendekatan kita umat manusia, umat muslim kepada Allah baru akan diterima oleh Allah jika diiringi dengan keikhlasan, jika diiringi dengan ketundukan, kepasrahan, kepatuhan, dan diiringi dengan takwa. Takwa itu meliputi, makna dari takwa itu
meliputi seluruh kebaikan, seluruh perbuatan-perbuatan baik itu masuk dalam definisi takwa, dan menjauhi seluruh perbuatan yang buruk itu masuk dalam definisi takwa. Jadi takwa itu melingkupi seluruh kebaikan dan melingkupi seluruh perbuatan buruk. Maksudnya melingkupi aktivitas menjauhi perbuatan buruk, itu adalah takwa. Jadi pendekatan apapun yang kita lakukan, kita siang hari ini untuk apa berkumpul di masjid ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita berhenti dari bekerja lalu masuk ke masjid ini, berbaris bersaf, meninggalkan pekerjaan kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendatipun Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita. Kendatipun Allah sedekat itu, tetapi apakah batin kita juga sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita salat ini, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, kita mendengarkan khutbah, kita berinfak, kita bersedekah, memberi makan fakir miskin, kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, sesungguhnya adalah upaya kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya kita dalam bahasa Al-Quran berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban dalam bahasa Al-Quran haruslah pekerjaan yang kita kerjakan setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Karena kurban artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Betapa banyak orang yang mendekat kepada Allah tetapi tetap jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang mendatangi masjid, mendatangi tempat-tempat anak yatim, mendatangi Baitul Atiq, mendatangi Makkah, mendatangi Madinah, tapi tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Para koruptor muslim itu rata-rata sudah pernah sekali atau berkali-kali mendatangi rumah Allah di Baitullah, di Baitul Atiq, Ka'bah, Makkah. Sudah berkali-kali, mungkin dalam bentuk haji, mungkin dalam bentuk umroh dan lain sebagainya. Tapi tidak ketemu, tidak berjumpa dengan yang dicari. Mungkin ada yang 5 kali dalam sehari ke masjid, ke rumah Allah. Ini adalah rumah Allah, ini Baitullah. Tapi tidak ketemu dengan pemilik rumahnya. Kenapa? Karena tadi itu mendekatkan diri kepada Allah tidak dilandaskan dengan keikhlasan, ketulusan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dilandaskan dengan prinsip Islam. Apa itu prinsip Islam? Prinsip Islam itu adalah penyerahan total. Penyerahan total diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menyebutnya dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, segala sesuatunya dariku hanyalah untuk Allah. Kita ikrarkan, tapi belum masuk ke dalam hati kita. Karena itulah maka kurban-kurban kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya pendekatan diri kita kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena landasannya belumlah Islam.
al-islam wal istislam, kepasrahan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh? Siapa contoh yang istislam, yang mudah kita memahaminya? Itulah Nabi Ibrahim, itulah Siti Hajar, itulah Ismail alaihissalam, mempraktekkan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sulit sampai ke derajat itu, tetapi kita harus dan wajib berusaha mendekati itu. Mendekati ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam sholat. Apakah kita datang ke masjid ini sholat Jumat dasarnya ikhlas, atau karena malu, karena gengsi, karena tradisi, karena tidak ada lagi yang mau dikerjakan, orang ke masjid semua, ya sudahlah kita ke masjid juga? Apakah itu landasannya? Jika itu landasannya, kurban kita tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban kita dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal-amal soleh, dalam bentuk pekerjaan kita sehari-hari. Seorang tukang parkir dengan ikhlas menunjukkan parkir yang benar kepada konsumennya. Seorang polisi menunjukkan mengatur lalu lintas. Seorang satpam, seorang pedagang, seorang petani, seorang dosen, seorang pejabat mengerjakan pekerjaannya dengan ikhlas, memberikan layanan kepada orang lain. Maka mudah-mudahan taqarrubnya itu, kurbanannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri taqarrub diterima adalah seseorang itu bahagia setelah mengerjakan satu pekerjaan. Dan apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah ketika kita memberi kepada orang lain. Tidak ada makna bahagia kecuali memberikan persembahan kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa manusia, bisa keluarga kita, bisa orang lain. Dan yang terpenting pihak lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya itu adalah pihak lain yang kita persembahkan sesuatu. Orang yang mendapatkan harta tidak disebut dengan bahagia, dia disebut dengan senang. Orang yang mendapatkan status sosial, pujian, jabatan, hanya sampai senang, tidak sampai bahagia. Karena dia hanya mendapatkan. Orang mendapatkan harta berarti dia mendapatkan. Orang mendapat jabatan berarti dia mendapatkan. Sementara bahagia hanya dapat diperoleh ketika kita memberikan, melayani, memberikan dedikasi, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tanda, ciri taqarrub kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia. Setelah mengerjakan pekerjaan itu kita bahagia. Dan sekali lagi bahagia adalah berkaitan dengan memberi, melayani, dan berdedikasi kepada pihak lain, dan terutama tentu Allah dan Rasulnya. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dari Idul Adha dan juga Ayyamut Tasyrik ini adalah bagaimana kita meningkatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan Islam secara totalitas, secara kafah, memberikan pelayanan kepada Allah, memberikan pengorbanan, kurban kepada Allah secara ikhlas dan benar. Pada Ayyamut Tasyrik ini, hari-hari tasyrik ini, tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, sebagaimana sabda Rasulullah, Ayyamut Tasyrik ayyamul akli wasyurbi wa dzikrillah. Jadi ini hebatnya
Hebatnya hari raya dalam Islam adalah hari kita bersenang-senang, bukan berhura-hura. Hari kita bersenang-senang. Apa bentuknya? Ketika Idul Fitri kita bersalam-salaman, kita berkunjung-kunjungan, kita bercerita, kita memberi anak yatim. Ketika Idul Adha kita menyembelih hewan. Penyembelihan itu bentuk atau media untuk kita bersenang-senang. Kita memakan dagingnya, terutama bagi kita yang masih dibolehkan makan daging. Sesungguhnya makan daging itu boleh-boleh saja, tapi pada kadar dan batas tertentu. Jadi hari raya dalam Islam itu adalah hari untuk bersenang-senang, tapi Islam mengikatnya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengikatnya dengan ibadah. Idul Fitri kita salat, Idul Adha kita salat. Dan ketika kita selesai menyembelih, kita bagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan juga orang yang berkurban, orang yang menyembelih. Ini pertanda bahwa kita bergembira dan kita meraih kebahagiaan. Jadi Ayyamut Tasyrik ini, hari-hari tasyrik ini, kita jalani dengan perasaan suka, perasaan senang, gembira, tetapi juga tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayyamul akli, hari-hari di mana kita makan. Ayyamus syurb, hari-hari di mana kita minum. Wa ayyamu dzikrillah, dan hari-hari di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunatkan kepada kita pada ayyamut tasyrik untuk tetap bertakbir, bertahmid dan bertahlil, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak makan, tidak minum pada hari-hari selain hari tasyrik? Jelas kita makan dan minum. Tetapi di luar ayyamut tasyrik kita boleh berpuasa. Dan di dalam ayyamut tasyrik tidak dibolehkan kita berpuasa. Kita malah dianjurkan untuk makan, untuk bersenang-senang. Tentu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Israf itu adalah pekerjaan yang diharamkan di dalam Islam. Berlebih-lebihan itu diharamkan dalam Islam. Jangankan tentang makan, tentang ibadah pun haram untuk dilebih-lebihkan. Lalu apa contoh ibadah yang benar? Contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam bukan dilebih-lebihkan. Puasa Senin Kamis bukan dilebih-lebihkan. Itu masih dalam koridor i'tidal, moderat dalam beragama. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki pemahaman kita, memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita, dan memperbaiki hubungan sosial kita sesama manusia, baik manusia itu muslim maupun manusia itu non muslim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.